Selamat datang kembali di kelas dahsyat. Pada sesi ketujuh ini, kita akan membahas tentang pemikiran komputasional, sebuah kemampuan yang menjadi inti dari keterampilan abad 21. Apa sebenarnya pemikiran komputasional? Bagaimana konsep ini relevan dalam pendidikan? Dan yang lebih penting, bagaimana kita sebagai guru dapat membantu siswa mempraktikkan pemikiran ini dalam kehidupan sehari-hari? Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana keterampilan ini mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Mari kita mulai pembahasan ini dengan penuh semangat. Pemikiran komputasional adalah cara berpikir sistematis yang dirancang untuk memecahkan masalah. Konsep ini melibatkan beberapa langkah penting. Dekomposisi membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Pengenalan pola mengidentifikasi pola atau kesamaan di antara masalah-masalah tersebut. Abstraksi memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Algoritma membuat langkah-langkah atau instruksi yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Konsep ini bukan hanya dasar untuk belajar coding, tetapi juga keterampilan hidup yang sangat berguna. Dengan pemikiran komputasional, siswa belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara efisien, terorganisir, dan logis. Pemikiran komputasional sangat relevan dalam pendidikan karena membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan logis. Dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks, siswa membutuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah nyata dengan pendekatan yang sistematis dan efektif. Selain itu, pemikiran komputasional juga mendukung pembelajaran berbasis STEM dalam kurung Science, Technology, Engineering, Math. Misalnya, dalam matematika, siswa dapat menggunakan pemikiran komputasional untuk memahami pola bilangan atau menyusun algoritma untuk menyelesaikan persamaan. Dengan melatih pemikiran ini, siswa tidak hanya belajar untuk menyelesaikan tugas di kelas, tetapi juga untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka temui di dunia nyata. Pemikiran komputasional tidak hanya digunakan dalam teknologi atau coding, tetapi juga dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Berikut beberapa contohnya merencanakan jadwal harian. Ketika merencanakan jadwal, siswa menggunakan dekomposisi untuk membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil dan memprioritaskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mengidentifikasi pola dalam data. Misalnya, siswa dapat mencatat cuaca setiap hari selama seminggu dan mencoba menemukan pola. Ini membantu mereka memahami konsep data dan analisis. Membuat resep masakan. Dalam memasak, siswa belajar membuat algoritma sederhana langkah 1, cuci bahan langkah 2, potong bahan langkah 3, masak bahan. Dengan cara ini, mereka belajar menyusun langkah-langkah secara sistematis. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pemikiran komputasional adalah keterampilan yang sangat relevan di berbagai aspek kehidupan. Pemikiran komputasional juga sangat erat kaitannya dengan keterampilan abad 21. Di era ini, siswa tidak hanya perlu menguasai konten akademik, tetapi juga keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Selain itu, dengan teknologi yang terus berkembang, kemampuan untuk beradaptasi menjadi sangat penting. Pemikiran komputasional membantu siswa memahami cara kerja teknologi sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia yang semakin digital. Keterampilan ini juga menjadi bekal untuk menghadapi dunia kerja masa depan, di mana banyak profesi akan membutuhkan kemampuan untuk menganalisis data, membuat keputusan berbasis algoritma, dan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Sebagai penutup, pemikiran komputasional adalah keterampilan penting yang membantu siswa memecahkan masalah secara sistematis dan efisien. Keterampilan ini relevan dalam pendidikan, kehidupan sehari-hari, bahkan dalam dunia kerja masa depan. Dengan melatih siswa untuk berpikir kritis, mengenali pola, dan menyusun langkah-langkah sistematis, kita membantu mereka mempersiapkan diri untuk dunia yang semakin digital dan kompleks. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya harap Anda merasa semakin percaya diri untuk memperkenalkan konsep pemikiran komputasional kepada siswa Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.